satpam gudang distribusi rokok di Sarengan, Surakarta, Jawa Tengah, ditemukan meninggal dengan luka di tubuh. Diduga satpam menjadi korban perampokan karena uang 270 juta rupiah diberangkas ludes. Peristiwa mengenaskan ini diketahui pagi tadi di gudang rokok yang berada di Jalan Brigjen Sudiarto, Sarengan. Saat karyawan gudang dan satpam pengganti akan masuk, mendapati gudang tidak dikunci. Saat dicek, korban sudah terlentang di lantai lobi gudang. Langsung dilakukan pengecekan kejadiannya apa betul ada. Setelah kita masuk, betul satpamnya itu sudah terlentang di lantai dan berlumuran darah. Dan dicek sudah tidak bergerak lagi. Saat ini, polisi mengumpulkan keterangan saksi-saksi dan masih menyelidiki penyebab kematian. Sementara korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Dr. Muwardi untuk diotopsi. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita asal Rusia ditemukan tewas di sebuah atap mes karyawan hotel di Gambir, Jakarta. Saat ditemukan, kondisi korban tergantung pada seutas tali. Petugas Dinas Pemakaman DKI Jakarta Senin dini hari mengevakuasi wanita WNA asal Rusia yang tewas di atap mes karyawan Hotel Malioboro, Jalan Gajah Mada, Jakarta. Korban bernama Bunisika Saluna, berusia 30 tahun. Belum diketahui pasti apakah korban tewas karena gantung diri atau ada unsur pidana lainnya. Polisi masih menyelidiki kasus ini. Jasad korban dibawa ke RSCM Jakarta untuk diotopsi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria ditemukan tewas di perkebunan kelapa sawit dengan kondisi wajah penuh luka. Korban ditemukan keluarga setelah mencari korban yang hilang sejak Sabtu siang. NA warga Pasuruan Jaya, Labuan Batu, Sumatera Utara ditemukan sudah tak bernyawa di kebun sawit pada Minggu sore. Korban ditemukan dengan kondisi tak bernyawa dengan kondisi luka parah. Waktu itu dia masih jam pagi, masih ke ladang. Masih ke ladang lah jam 8 ke jam 10 ke ladang. Jam 12-nya itulah yang dia pergi. Kecarian jam 2. Kasat Reskrim Polres Labuan Batu AKP Parikesit membenarkan peristiwa tersebut. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban. Jadi setelah datang ke lokasi, memang betul ditemukan mayat inisial N, warga kampung situ. Dan kemudian untuk mengetahui penyebab kematian korban kami otopsi di Rumah Sakit Umum Daerah Rantau Pratan. Sebelumnya korban dinyatakan hilang sejak Sabtu sore dan baru ditemukan pada keesokan harinya. Dari Labuan Batu, Sumatera Utara, Ikang Amanda, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu yang sedang menggendong anaknya terekam kamera CCTV saat mencuri uang di sebuah toko beras di Bekasi, Jawa Barat. Pelaku mencuri uang 1 juta rupiah yang tersimpan di dalam laci toko. Seorang ibu di Bekasi, Jawa Barat terekam kamera CCTV saat mencuri uang di sebuah toko beras. Aksinya terbilang nekat karena saat itu pegawai yang berjaga sedang tidur di toko. Pelaku yang menggendong bayinya saat beraksi membawa kabur uang senilai 1 juta lebih yang disimpan di dalam laci toko. Berdasarkan laporan korban dan hasil rekaman CCTV, pelaku akhirnya ditangkap petugas Polsek Bantar Gebang, Kota Bekasi. Pelaku mengaku terdesak ekonomi hingga nekat mencuri uang. Itu sudah ketangkap dibawa ke Polsek tuh. Itu pas di sana udah langsung ada perjanjian. Itu kan karena merasa kasihan gitu ya. Iya. Itu nggak diproses. Oh, nggak diproses. Iya, nggak diproses. Malah itu uang yang dicuri saya biarkan aja gitu. Abang serahkan ke yang ngambil itu? Iya, serahkan yang ngambil. Malah dikasih lagi gitu, dikasih uang lagi gitu. Iya. Karena merasa iba, karena katanya kan buat menyusui. Dan kita juga kasihan dengan balita dia.
Melihat kondisi pelaku, akhirnya pemilik toko beras yang menjadi korban pencurian tidak melanjutkan kasus ini karena hukum. Pelaku berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Uang 1 juta rupiah lebih yang dicuri pelaku dikembalikan kepada korban. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, Bupati Banyumas, Jawa Tengah, Ahmad Hussein menjadi buah bibir setelah pernyataannya minta diberitahu jika akan ada OTT KPK viral di media sosial. Kami mohon kepada KPK sebelum OTT, mohon kalau ditemukan kesalahan sebelum OTT kami dipanggil dahulu. Kalau ternyata dia itu berubah, ya sudah lepas gitu loh. Tapi kalau kemudian tidak berubah baru ditangkap, Pak. Pernyataan Bupati Banyumas, Jawa Tengah, Ahmad Hussein soal OTT KPK inilah yang viral dan mendapat komentar nyinyir warganet. Bagaimana tidak? Seorang kepala daerah minta diberitahu jika akan ada operasi tangkap tangan KPK. Ahmad Hussein menjelaskan, pernyataannya yang viral itu disampaikan dalam acara diskusi koordinasi pencegahan korupsi bersama KPK belum lama ini. Hussein menyampaikan, bisa saja kepala daerah yang ditangkap tangan KPK memang tidak tahu telah melakukan kesalahan, karena di masa sebelumnya hal itu aman-aman saja. Kan orang itu kan ya, sewaktu ada laporan masyarakat kan bisa diidentifikasi. Bisa dicek dulu itu orangnya. Track record-nya dulu bagaimana gitu kan. Apakah orang ini memang pada dasarnya garong atau maling atau memang dia orang baik, orang yang memang mencintai rakyatnya atau gimana kan track record itu ada. Lah kalau misalnya track record itu baik ya, kan itu tidak harus di OTT jauh sebelumnya ya. Pada waktu laporan masyarakat masuk ke penyelidikan, ini kan bisa dicegah, itu diskusi loh. Ini kan diskusi kan bisa tidak dilaksanakan gitu kan. Lah itu kan bisa Pak di screening dulu. Tapi kalau kemudian memang orangnya memang itu layak untuk di OTT gitu ya, itu ya langsung disidik aja, langsung di OTT aja gitu loh. Maksud saya itu jauh sebelum di OTT kan masih ada waktu panjang. Menanggapi pernyataan Bupati Banyumas, Ketua KPK Firly Bahuri berharap para kepala daerah tidak perlu risih dengan kerja KPK selama merasa benar dalam menggunakan uang negara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, belum genap sepekan usai dilaporkan, laporan polisi terhadap Greenpeace resmi dicabut. Greenpeace Indonesia dilaporkan usai mengkritisi pidato Presiden Joko Widodo terkait perubahan iklim pada ajang KTT di Glasgow, Skotlandia. Pelapor Greenpeace Indonesia Hussein Shihab mencabut laporan polisi terhadap Greenpeace Indonesia. Pelapor sepakat untuk membawa permasalahan ke ranah akademis dan bukan ke jalur hukum. Per hari ini saya mencabut laporan karena dianggap dengan adanya laporan ini khawatir akan ada kegaduhan. Nah, oleh karena itu kita berharap dengan pencabutan laporan ini masalah dengan Greenpeace bisa kita lanjutkan dengan cara diskusi yang akademisi. Setelah diskusi cukup panjang, akhirnya laporan polisi yang dibuat dicabut, dihentikan, sedangkan alasannya mungkin nanti akan disampaikan langsung oleh yang bersangkutan. Salah satunya alasannya kurang lebih adalah tentang beliau tidak mau ini kemudian dipolitisir, tidak mau ini kemudian dianggap sebagai bentuk pemerintah anti kritik. Beliau tidak mau untuk permasalahan itu terjadi. Dengan pencabutan laporan polisi ini tidak berarti permasalahan itu beliau anggap selesai. Alasan dicabutnya laporan itu untuk mencegah kasus dipolitisasi oknum tertentu. Sebelumnya pidato Presiden Joko Widodo perihal deforestasi di KTT Glasgow, Skotlandia dikritik Greenpeace Indonesia. Greenpeace kemudian dilaporkan ke polisi atas dugaan pelanggaran tindak pidana UU ITE karena pelapor menganggap data deforestasi yang dikemukakan Greenpeace tidak sesuai fakta. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, Luhut Binsar Panjaitan mengancam akan mengaudit seluruh lembaga swadaya masyarakat Indonesia. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi.